Hello everyone, welcome back to my channel bahasaiinggris.tv. I'm Fahmi dan kita masih di segmen bahas TOEFL ya. Di segmen bahas TOEFL ini kita akan banyak diskusi tentang skill-skill atau materi-materi yang biasanya diujikan di soal-soal TOEFL, mulai dari listening, structure, dan juga reading ya. Dan di episode kali ini kita masih akan mengeksplorasi untuk bagian structure and written expressions ya, di mana level yang akan kita angkat di sini masih level elementary atau level dasar. Ya, dari level dasar ini kita akan banyak membangun fondasi untuk nanti materi-materi yang lebih sulit akan bisa lebih mudah dipahami, gitu ya. Oke, so welcome to the fifth episode of this series ya. Selamat datang di episode kelima, di mana di episode kelima ini kita akan melanjutkan sebetulnya, yaitu pendalaman tentang kalimat majemuk bertingkat. Nah, bagi kawan-kawan yang belum nonton episode pertama sampai dengan keempat, mungkin bisa coba dilihat dulu ya, minimal episode keempat, agar bisa lebih banyak konteks yang dipahami dulu sebelum nanti masuk ke video kali ini. Ya, sobat kalian yang udah nonton video sebelumnya, let's check this out. Oke, so di kesempatan kali ini kita akan mulai dengan review tentang kalimat ya. Jadi kalimat ini bisa kita bagi jadi dua nih ya, secara jenis besarnya bisa kita bagi jadi dua, ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Di mana kalimat tunggal ini biasanya hanya berisi satu pasang subjek verb saja. Sementara kalimat majemuk ya of course lebih dari satu pasang ya, bisa minimal dua pasang atau bisa lebih dari itu. Nah, kalimat yang memiliki lebih dari satu pasang subjek verb ini atau yang biasa kita kenal dengan kalimat majemuk ini juga bisa dibagi lagi jadi dua. Ada majemuk setara dan ada majemuk bertingkat. Nah, buat kawan-kawan yang dulu pernah belajar bahasa Indonesia, pasti tidak asing sebetulnya ya dengan istilah majemuk setara dan majemuk bertingkat. But the problem is, kita akan mengeksplorasi kalimat dalam bahasa Inggris yang mana bukan bahasa kita. So, kita harus terapkan beberapa strategi khusus agar cara kita menganalisa ini tidak salah ya, agar cara menganalisa kita ini bisa sesuai dengan waktu yang diberikan. Karena dalam mengerjakan soal TOEFL, teman-teman hanya diberikan waktu yang sangat singkat untuk per soalnya gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat dari tampilan di layar kawan-kawan sekalian bahwa kalimat majemuk, baik itu kalimat majemuk setara atau compound sentences dan juga kalimat majemuk bertingkat atau complex sentences, kedua-duanya sebetulnya punya kesamaan ya, yaitu memiliki connectors. Nah, sebetulnya connectors atau conjunctions ya, ini sudah kita bahas sedikit di episode yang keempat. So, buat kawan-kawan yang belum sempat lihat bisa dicek dulu ya. Nah, connectors atau kata hubung ini akan selalu ada ya, akan selalu ada apabila kalimat itu memiliki lebih dari satu klausa. Ya, so mau dia kalimat majemuk setara ataupun bertingkat pasti mengandung connectors. Nah, di episode kali ini kita akan fokus pada connectors yang muncul pada kalimat majemuk bertingkat. Untuk yang setara ada di episode yang keempat. Ya, di episode sebelumnya, di episode keempat, kita sudah membahas kalimat majemuk setara, di mana kalimat majemuk setara ini pada prinsipnya adalah sebuah kalimat yang tersusun dari dua klausa independen. Ya, klausa independen yang pertama muncul sebelum conjunction dan klausa independen kedua muncul setelah conjunctions. Serta conjunction yang ada dalam kalimat majemuk setara itu hanya ada 7. So, it's quite easy to memorize ya, cukup mudah juga untuk diingat. Kalau dan bisa kita singkat menjadi fanboys ya, it's supposed to be for and nor but or yet and so. Nah, cara pakainya gimana? Kawan-kawan perlu mengenal lebih dalam tentang masing-masing conjunction ini ya. So contohnya di sini adalah berbunyi British Columbia is the third largest Canadian province. Kemudian kata hubungnya adalah and ya, it is nearly 3 times as large as Texas. Oke, so ini adalah kalimat majemuk setara. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini ada dua klausa, di mana pada masing-masing klausa itu kita kalau akhiri masing-masing klausa itu dengan tanda titik ya. Misal kita lihat di sini ya, kita akhiri kalimat itu dengan tanda titik. Misal klausa pertama kita akhiri dengan tanda titik misalkan. Oke, kemudian kita baca dari atas, dari British sampai dengan province, dia akan membentuk sebuah kalimat utuh. Sementara untuk yang kedua juga sama, dari kata it sampai dengan kata Texas, itu kalau kita kasih titik juga, maka dari kata it sampai Texas ini juga bisa membentuk sebuah kalimat utuh yang bermakna penuh ya, atau meaningful begitu. Nah, akan sedikit berbeda ketika kita nanti bicara tentang kalimat majemuk. So, let's move on.
Oke, so sebelum kita masuk ke kalimat majemuk bertingkat, kita akan sedikit ambil contoh dulu untuk majemuk setara ya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan kalimat majemuk bertingkat. Well, di sini kita ada 3 contoh. Contoh pertama menggunakan conjunction and, contoh kedua menggunakan conjunction or, dan contoh ketiga menggunakan conjunction but. Ya otomatis di antara and, or, dan but ini akan punya meaning yang berbeda. Sehingga arti dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan ketiga ini mereka punya hubungan yang berbeda. Untuk yang and berarti dia berfungsi untuk menambahkan informasi. Yang kedua untuk or berarti dia berfungsi memberikan alternatif. Yang pertama atau yang kedua. Sementara yang ketiga untuk but berarti di sini ada perlawanan. Gitu ya. So kita coba lihat berikutnya bahwa kalau untuk kalimat majemuk bertingkat, perhatikan bahwa untuk kalimat majemuk bertingkat ini conjunction-nya agak sedikit lebih fleksibel ya, tergantung di mana letak klausa dependent. Apa itu klausa dependent? Nah, kalau kita mau kembali ke kalimat majemuk setara, itu tadi kan ada 2 buah klausa yang mana masing-masing dia adalah klausa independen, ya kan? Dan dia disebut sebagai klausa independen adalah karena apabila klausa pertama ini kita kasih titik, maka dia bisa berfungsi sebagai kalimat utuh. Begitu juga dengan kalimat kedua. Klausa kedua. Kalau kita kasih titik juga dia akan berfungsi utuh. Nah, akan berbeda hasilnya dalam sebuah konstruksi kalimat majemuk bertingkat. Ya, untuk kalimat majemuk bertingkat juga minimal of course harus terdiri dari 2 klausa karena sama-sama majemuk ya, minimal 2 klausa. Klausa pertama adalah berupa klausa independen dan klausa satunya lagi harus berupa klausa dependent. Perhatikan, perhatikan. Kita lihat di contoh di kalimat ini. Kalimat ini berbunyi, the mayor is releasing immediate warnings because the winter is coming. Oke, kita lihat contoh dari kalimat ini. The mayor is releasing immediate warnings because the winter is coming. Perhatikan bahwa di sini ada 2 buah klausa. Klausa pertama adalah dengan subjeknya the mayor, kemudian verbnya adalah is releasing. Oke, kemudian untuk klausa kedua, subjeknya adalah the winter dan verbnya adalah is coming. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Masih sama seperti kalimat majemuk setara. Nah, hati-hati bahwa kalimat majemuk setara tadi, conjunction-nya, fanboys tadi itu, ya dari for, and, nor, but, or, yet, so, itu tidak atau bukan merupakan milik klausa yang manapun. Artinya, dalam sebuah konstruksi kalimat majemuk setara ya, bukan bertingkat ya, setara ya. Nah, setara ini, kalau klausa pertama mau dipindah ke belakang, klausa kedua mau dipindah ke depan, itu nggak akan ada masalah. Connector tetap berada di tengah. Misalkan, I come here and I watch the movie. I watch the movie and I come here. Secara meaning mungkin tidak terlalu nyambung, tapi secara konstruksi bisa. Artinya bahwa conjunction yang ada di tengah itu dia tidak atau bukan merupakan milik dari klausa pertama ataupun juga bukan milik dari klausa kedua. Bisa dipahami ya? Nah, tapi ini berbeda ya untuk kalimat majemuk bertingkat, di mana pada sebuah kalimat majemuk bertingkat, ketika kita melihat ada kemunculan sebuah conjunction, ya, kemunculan sebuah conjunctions itu adalah penanda awal keluarnya sebuah dependent clause atau kita sebut sebagai anak kalimat. Contohnya kalimat ini, the mayor is releasing immediate warnings because the winter is coming. Stop. Because the winter is coming. Kalau tadi kalimat majemuk setara, because-nya mungkin dia tidak akan menjadi bagian dari klausa pertama yang berbunyi the mayor bla 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 dan juga bukan miliknya klausa kedua. Kalau ini jatuhnya di kalimat majemuk setara. But dalam kalimat majemuk bertingkat, conjunction atau connectors ini dia merupakan milik dari anak kalimat atau milik dari klausa yang muncul setelahnya. Nah, kalau dalam kalimat ini berarti because itu merupakan milik dari klausa the winter is coming. Miliknya. Maksudnya milik dari klausa itu. Artinya ketika nanti klausa itu kita pindah ke depan, maka because-nya juga ikut pindah ke depan. Menjadi because the winter is coming, the mayor is releasing immediate warnings. Misalkan begitu. Bisa dipahami ya? Bedanya tadi kalau kalimat majemuk setara, connectors akan tetap di tengah apapun yang terjadi. Oke? Tapi untuk kalimat majemuk bertingkat, connectors ini miliknya salah satu klausa, sehingga kemanapun klausa itu pergi, connectors akan selalu ikut. Nah, oleh karena itu seringkali kita menemukan ada kalimat kok conjunction-nya ada di depan, connectors-nya ada di depan. Nah, itu sudah jelas bahwa jenis kalimat itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Itu jelas sekali. Ya, itu bukti bahwa connectors-nya ikut pindah ke depan, berarti anak kalimatnya ada di depan. Kalau kita lihat contoh dari sini, berarti di sini anak kalimatnya ya
dia mulai dari kata because sampai dengan kata coming. Ya, kita akan kenal istilah induk dan anak. Kalau setara, induk dan induk. Kalau ini, induk dan anak. Nah, anak ini yang diawali dengan kalimat, diawali dengan conjunction. Nah, conjunction ini ketika dia pindah, berarti dia juga membawa si anak itu kemanapun dia pergi, gitu ya. So, induknya tetap seperti itu, nah anaknya ini yang bisa pindah-pindah. Gitu ya. So, jangan kaget kalau kita menemukan ada kalimat yang awalnya atau yang diawali dengan sebuah conjunction. Itu berarti anak kalimatnya ada di depan. Nah, lebih jauh lagi, ya, kalau kita lihat bahwa kalimat majemuk setara itu tidak ada jenisnya, hanya seperti itu saja. Sampai kapanpun hanya seperti itu saja. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini agak sedikit lebih kompleks, teman-teman sekalian, ya. Karena nanti kita akan mengenal jenis yang namanya adverb clause, ada juga yang namanya noun clause, dan juga ada yang namanya adjective clause. Nah, oke, sampai saat ini mungkin kawan-kawan masih akan sedikit overwhelmed, ya, akan sedikit bingung. Kenapa kok sampai ada 3 jenis ini? Nanti akan kita jelaskan di episode berikutnya, ya. Sementara ini kita akan kenalkan dulu saja bahwa ada loh anak kalimat yang memiliki fungsi layaknya adverb. Ada loh anak kalimat yang punya fungsi layaknya noun. Dan ada juga loh anak kalimat yang punya fungsi layaknya adjective. Nah, berarti untuk kita bisa memahami lebih mudah ketiga jenis anak kalimat ini, kita harus kembalikan ke fungsinya masing-masing. Adverb itu seperti apa fungsinya, noun itu fungsinya untuk apa, dan adjective itu fungsinya untuk apa. Setelah kita pahami fungsi dari ketiga jenis kata ini, akan sangat mudah memahami anak kalimat berjenis masing-masing itu. Ya, kalau kita kenal bahwa adverb itu keterangan, berarti adverb clause ya adalah sebuah keterangan yang bentuknya klausa. Kan gitu ya. Kemudian kalau noun itu kan kata benda. Kata benda bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, kalau kita dengar istilah noun clause, berarti akan ada sebuah noun dalam bentuk clause yang berarti juga boleh berposisi sebagai subjek dan juga boleh berposisi sebagai objek. Nah, kawan-kawan jangan bingung kalau nanti suatu saat melihat bahwa ada kalimat yang subjeknya tuh panjang sekali, ya, di mana subjek kalimat itu seperti kalimat sendiri, gitu ya. Itu adalah noun clause. Nah, dan juga yang terakhir ya, adjective clause. Kita tahu bahwa adjective itu berfungsi menerangkan kata benda, seperti misalkan a big house. Big itu adalah adjective yang berfungsi menerangkan kata house. Oke? Ya, kemudian kalau kita lihat ada istilah adjective clause, berarti akan ada sebuah klausa, oke, yang memiliki fungsi layaknya adjective. Berarti si adjective clause ini akan berfungsi menerangkan noun, ya kan? Karena yang namanya adjective memang fungsi dasarnya adalah menerangkan noun. Nah, ini mungkin akan lebih asik lagi kalau kita diskusi lebih panjang ya. But for now, kita akan sedikit mengenalkan dulu saja. Nah, apapun jenis anaknya, oke, sekarang coba digarisbawahi bahwa apapun jenis anaknya, mau dia adverb clause, ataupun dia noun clause, ataupun dia adjective clause, dia punya struktur yang sama, yaitu diawali dengan conjunction dulu, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti verb atau unsur atau konstruksi anak kalimatnya sama persis, yang membedakan hanya fungsinya saja. Dan in the real TOEFL test, kita biasanya tidak harus bisa untuk membedakan ini adjective clause, ini adverb, ini noun. Kalau bisa tentu lebih bagus, akan sangat bagus. Tapi kalau ternyata tidak bisa, nggak masalah, karena konstruksinya sama. Nah, yang perlu dipahami adalah nanti fungsi dan kedudukan dalam kalimat seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada contoh kalimat nih kawan-kawan yang memiliki adverb clause, kemudian noun clause, dan juga adjective clause. Silakan dibaca dulu, ini sangat mudah sebetulnya. Kalau diterangkan satu-satu mungkin videonya akan menjadi sangat panjang, sehingga silakan pause dulu video ini, untuk kemudian kawan-kawan bisa membaca dulu, mulai dari fungsinya sebagai apa, polanya seperti apa, contoh, kemudian klausanya yang mana, dan juga SOC atau subordinate conjunction-nya yang mana. Nah, mungkin saya akan sedikit menggarisbawahi di sini, meng-highlight bahwa pada bagian pola ya di layar kawan-kawan itu, pola untuk adverb clause, pola untuk noun clause, dan pola untuk adjective clause memiliki pola yang sama, ya kan? Jadi kalau secara kasat mata sulit dibedakan. Nah, untuk bisa membedakannya, memang ada beberapa fitur, seperti misalkan ada conjunction yang hanya boleh untuk adverb clause, ada conjunction yang hanya boleh untuk noun clause, ada conjunction yang hanya boleh untuk adjective clause. Tapi juga di sisi lain, kalau kita paham fungsinya, akan jauh lebih baik. Oke, kawan-kawan sekalian? Ya,
Untuk bagian subordinate connectors ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal di episode-episode berikutnya ya. Jadi untuk sementara untuk subordinate connectors ini kita baru saja memperkenalkan ya, dan kawan-kawan boleh mengulang video ini, boleh melihat lagi dan mempause bagian ini untuk kemudian membaca lebih detail, mengamati, dan kalau ada pertanyaan boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke kawan-kawan, so ini ada beberapa contoh soal ya. Silahkan nanti video ini bisa di pause dulu, silahkan dicoba ya. Kemudian nanti akan kita bahas di review berikutnya. Seperti kemarin ada review untuk episode 1 sampai 3, dan nanti setelah video ini juga ada review untuk bagian koordinatif dan juga subordinative conjunctions atau kata hubung kalimat majemuk setara dan kata hubung kalimat majemuk bertingkat. Akan ada episode khusus untuk membahas soal ini. So, no worry, silahkan dikerjakan dulu, bisa di pause kemudian dikerjakan, dan nanti tunggu video berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi berikutnya. So, terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatian kawan-kawan sekalian. Thanks for coming to my channel, and don't forget to subscribe, like, and also share this video if you think that this video is useful for others. Okay, so cukup dari saya, Fahmi, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.